Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta, Bapak Triad Suparman MPD. Yang saya hormati Bapak Hasan Effendi SPD selaku penyaji materi, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi PPPK SMP Negeri 8 Kota Surakarta tahun 2024. Pertama-tama perkenalkan, saya selaku moderator membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan penyajian materi, kemudian tanggapan mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan seminar hasil laporan orientasi PPPK 2024 di SMP Negeri 8 Kota Surakarta pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara berikutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Hasan Effendi SPD. Kepada Bapak Hasan disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Triad Suparman MPD selaku mentor pada kegiatan orientasi P3K, sekaligus selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta, kepada Bapak Ibu guru, rekan-rekan peserta seminar orientasi P3K yang saya hormati. Sebelum saya memaparkan hasil orientasi, lebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Triad Suparman MPD selaku mentor yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan kepada saya sekaligus melaksanakan kegiatan mentoring mulai dari awal kegiatan orientasi sampai akhir orientasi dan sampai pada penyusunan hasil laporan orientasi P3K. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah berkenan untuk hadir mengikuti seminar pada pagi hari ini. Selanjutnya pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi yang saya lakukan. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan dari identitas, nama Hasan Effendi, Sarjana Pendidikan, NI PPPK 1984-0725-2022-211008 unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Selanjutnya, maksud dan tujuan diadakannya orientasi. Jadi orientasi ini dilaksanakan untuk apa? Jadi maksud dan tujuannya adalah untuk membekali peserta, dalam hal ini adalah PPPK, dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian misi organisasi. Adapun tujuannya setelah mengikuti orientasi, pertama memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Jadi saya garis bawahi
bahwa maksud dan tujuan diadakannya orientasi. Jadi orientasi ini untuk apa? Adalah untuk memberikan pengetahuan sikap perilaku agar ASN dalam hal ini P3K mengetahui apa yang menjadi tugas, fungsi, kewajiban serta perannya, sehingga nanti bisa berkontribusi positif untuk pencapaian visi organisasi. Lanjut. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tugas, fungsi, dan peran ASN? Jadi secara umum ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Mempunyai fungsi yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Selaras dengan fungsi ini, maka seorang ASN mempunyai tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi yang kedua adalah pelayan publik. Maka sejalan dengan fungsi ini, seorang ASN mempunyai tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, berfungsi perekat dan pemersatu bangsa. Maka sejalan dengan fungsi ini, seorang ASN mempunyai tugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Ini adalah fungsi, tugas, dan peran ASN. Nah, kemudian bagi ASN di lingkungan pendidikan, dalam hal ini saya di unit kerja SMP Negeri 8 Kota Surakarta, bahwa seorang pendidik tentu mempunyai tugas utama. Yang pertama, mendidik, jadi kaitannya dengan domain atau ranah sikap. Jadi seorang pendidik tentu mempunyai tugas membentuk anak didiknya mempunyai sikap atau karakter yang baik, baik itu sikap sosial hubungannya dengan sesama maupun sikap spiritual hubungannya dengan Sang Pencipta. Kemudian tugas yang kedua seorang pendidik adalah mengajar. Jadi transfer pengetahuan, menyampaikan materi ajar atau ilmu atau pengetahuan. Dalam hal ini berarti domainnya adalah ranah kognitif. Kemudian tugas utama seorang pendidik yang ketiga adalah melatih dalam ranah psikomotor, jadi keterampilan. Kemudian berikutnya ada membimbing dan merancangkan, menilai dan juga mengevaluasi hasil belajar anak didik sesuai dengan perkembangannya. Selain itu, untuk melaksanakan tugas utama seorang pendidik itu, seorang pendidik tentu harus mempunyai kompetensi dasar. Ya, ada kompetensi pedagogik, hubungannya dalam penyampaian materi, bagaimana melaksanakan pembelajaran, strategi, metode yang efektif, efisien untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian seorang pendidik tentu juga mempunyai kompetensi profesional, jadi hubungannya dengan ranah kognitif. Jadi seorang pendidik tentu harus mempunyai pengetahuan yang cukup. Kemudian ada juga kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Maka dalam hal ini seorang pendidik harus bisa menjadi teladan anak didiknya. Nah, untuk itu sejalan dengan fungsi, tugas, dan peran, ada nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, berarti bertanggung jawab, kompeten. Jadi seorang ASN harus kompeten. Kemudian harmonis, hubungannya dengan sesama. Kemudian loyal terhadap instansi. Kemudian juga adaptif, mengikuti perkembangan zaman, selalu mengupgrade diri sesuai dengan tuntutan zaman, tidak kalah dengan siswanya. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi seorang ASN harus bisa menjadi kerjasama yang baik. Jadi itu nilai-nilai dasar. Nah, sehingga kembali ke maksud dan tujuan diadakannya orientasi, sebenarnya peserta orientasi ini mengetahui apa yang menjadi fungsi, tugas, kewajiban sebagai seorang ASN, sehingga ketika sudah memahami, mengenal nilai-nilai ASN itu bisa melaksanakannya dengan baik, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya misi organisasi.
baik organisasi mulai dari skop yang paling kecil berarti di unit kerja satuan pendidikan, dalam hal ini di SMP Negeri 8 Kota Surakarta, kemudian juga berkontribusi positif terhadap visi OPD dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya berdampak pada terwujudnya visi pemerintah Kota Surakarta. Lanjut, berikutnya adalah ini. Apa yang menjadi visi Kota Surakarta? Yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Nah, untuk mewujudkan visi Kota Surakarta ini tentu di breakdown beberapa tahapan atau langkah yang tercantum dalam misi Kota Surakarta. Nah, jadi ada 7 misi Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang pertama, bidang kesehatan dulu. Baru kemudian yang kedua, bidang ekonomi diperkuat. Yang ketiga, tata ruang dan infrastruktur kota. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Nah, karena kita berada di unit kerja satuan pendidikan di Dinas Pendidikan, maka apa yang kita lakukan mesti sesuai dengan visi Kota Surakarta yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan. Next, lanjut. Nah, ini yang menjadi visi OPD kita Dinas Pendidikan, yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Lanjut, berikutnya visi unit kerja dalam hal ini adalah visi SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Kita semua sudah mengetahui, yaitu sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Lanjut berikutnya. Nah, salah satu tugas peserta orientasi diantaranya dari sekian banyak tugas, yaitu peserta orientasi harus menyusun aktualisasi, membuat rencana dan hasil kerja yang dilaksanakan di unit kerja yang tentu nanti berkontribusi terhadap pencapaian visi yang diangkat dari isu yang berkembang di unit kerja itu. Kemudian berikutnya, tahapan yang kami lakukan dalam membuat atau menyusun rencana dan hasil kerja. Jadi ada 5 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, identifikasi isu di unit kerja. Setelah itu, merancang atau merencanakan aktualisasi. Yang ketiga, membuat aktualisasi. Keempat, melaksanakan aktualisasi. Yang kelima, melaksanakan evaluasi. Dan nanti setiap tahap akan kami sampaikan lebih lanjut. Berikutnya, ada pun rencana dan hasil kerja yang saya buat, yaitu identifikasi isu yang ada di unit kerja. Yang pertama, literasi siswa menurun, dasarnya dari raport pendidikan. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa. Dari mana? Dari observasi pembelajaran di kelas. Jadi terlihat motivasi anak menurun. Jadi dari observasi. Kemudian yang ketiga, minat belajar siswa menurun, diperoleh juga dari observasi ketika pembelajaran di kelas. Yang keempat, ini spesifik, saya sebagai seorang guru matematika yang saya tulis, kurangnya sumber belajar dan media belajar mata pelajaran matematika untuk siswa. Itu identifikasi. Kemudian dari identifikasi itu yang saya angkat adalah kurangnya motivasi belajar siswa, minat belajar siswa menurun, dan yang ketiga, kurangnya sumber belajar dan media belajar mata pelajaran matematika untuk siswa. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu, upaya yang saya lakukan adalah berikutnya. Jadi, implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan bantuan media pembelajaran. Harapannya nanti ini bisa mengatasi permasalahan yang ada saat pembelajaran. Berikutnya, tahapan
aktualisasi yang saya lakukan. Yang pertama, tahap pertama adalah identifikasi isu. Kegiatannya membaca rapor pendidikan satuan pendidikan. Kemudian identifikasi isu berdasarkan observasi, dipilih isu yang akan diangkat untuk disusun rencana dan hasil kerja. Maka hasil atau outputnya adalah identifikasi isu yang akan diangkat. Kemudian masuk tahap yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatan yang saya lakukan adalah pertama konsultasi dengan mentor mengenai aktualisasi program ini. Kegiatan atau program apa yang akan dilaksanakan. Jadi yang saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya. Nah, outputnya berarti memperoleh dokumen mengenai rencana pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Kemudian lanjut tahap ketiga, yaitu membuat aktualisasi sejalan dengan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Maka saya membuat sumber belajar untuk siswa yang saya buat sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Jadi mulai dari membuat video, kemudian membuat materi dalam PDF yang saya sesuaikan dengan tingkat perkembangan belajar anak, dan itu saya upload di internet supaya lebih bermanfaat, supaya bisa dilihat tidak hanya siswa kita, jadi supaya lebih bermanfaat. Outputnya adalah tersedia materi ajar dan media pembelajaran yang bervariasi, mulai dari video, file. Lanjut, kemudian melaksanakan aktualisasi. Jadi setelah membuat perencanaan, tentu pelaksanaan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu apa akan saya sampaikan nanti. Nah, outputnya diharapkan siswa belajar sesuai dengan sumber belajar yang diminati. Kemudian kebutuhan belajar siswa terpenuhi berdasarkan diferensiasi konteks. Yang ketiga, minat belajar siswa diharapkan dapat meningkat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian langkah terakhir di tahap yang kelima adalah melaksanakan evaluasi aktualisasi yang dilaksanakan, yaitu bersama dengan mentor melaksanakan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Outputnya tersedia laporan evaluasi kegiatan dan juga tersedia rencana tindak lanjut atas evaluasi atau refleksi yang sudah dilaksanakan. Lanjut berikutnya, dari aktualisasi ini diharapkan berkontribusi terhadap visi dan misi unit kerja dalam hal ini SMP Negeri 8 Kota Surakarta, yaitu kegiatan ini mendukung visi sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Nah, ini selaras dengan misi sekolah, yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran modul ajar dan mengadakan bahan atau sumber belajar serta penggunaan media pembelajaran. Ini titik poinnya di sini. Yang ketiga, mewujudkan pengembangan fasilitas sarana prasarana pendidikan. Lanjut. Nah, untuk itu laporan saya hasil orientasi, jadi laporan hasil orientasi saya beri judul implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan bantuan media pembelajaran. Ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu sudah melakukannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran atau usaha upaya guru melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, tentu setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Lanjut ya. Jadi bisa dikategorikan. Yang pertama, kesiapan belajar. Istilahnya kemampuan amal. Jadi kalau matematika itu sekelas itu kemampuan amal, materi prasyaratnya berbeda-beda, penguasaan materi prasyaratnya berbeda-beda. Dalam hal perkalian
bisa jadi ada yang memang sudah menguasai, ada juga yang belum. Itu kalau dilihat dari mata pelajaran saya. Ada yang masih kesulitan membagi. Itu mengenai kebutuhan belajar. Nah, tentu kalau kemampuan awalnya berbeda, maka tentu program atau pendampingan pengajaran yang dilakukan juga mempunyai harus dilakukan dengan strategi yang berbeda. Kemudian minat murid, yang ketiga profil belajar murid. Jadi profil belajar murid itu ya ada siswa yang kalau duduk di belakang nggak bisa melihat dengan jelas, maka duduknya berarti di depan. Ada juga profil belajar berdasarkan gaya belajar. Jadi ada yang auditori, bisa menangkap pembelajaran dengan mendengarkan, ada yang visual dengan melihat, atau auditori atau gabungannya. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, berdiferensi konten, proses, dan produk. Nah, yang saya rencanakan adalah pembelajaran berdiferensi konten. Jadi dalam hal ini saya menyiapkan bahan belajar, media ajar yang berbeda. Harapan saya bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, mulai dari video, kemudian materi yang saya buat, mulai dari sederhana yang saya komplek, dan ini sudah saya lakukan, sudah saya bagikan ke anak-anak. Lagi linknya. Jadi yang paling atas itu media ajar, jadi bisa dilihat di sini tuh. Ini sampingnya. Nah, ini saya kumpulkan menjadi satu link. Harapan saya dimanapun saya berada bisa mengambil menggunakan materi itu asal ada internet. Coba di scroll ke bawah. Nah, ini yang saya buat. Nah, contoh bisa dibuka salah satu variasi dan fungsi. Internetnya putus. Nah, jadi ini sudah saya upload, nah, termasuk yang media ajar berupa video, jadi sudah saya download juga. Jadi tadi kembali ke ya. Lanjut. Nah, scroll ke bawah. Jadi ini semuanya adalah video yang sudah saya upload di dalam YouTube supaya lebih mudah mencari. Harapan saya bisa, jadi selain anak menerima pembelajaran di kelas, harapannya bisa mengulanginya di rumah atau dimanapun berada. Bisa dibuka. Nah, itu pembelajaran yang saya lakukan. Jadi melaksanakan pembelajaran berdiferensi konten. Jadi dengan menyediakan sumber belajar yang bervariasi mulai dari video sampai dengan ya materi PDF, dan ini saya upload di blog. Jadi di blog, kemudian di YouTube, juga di LinkedIn. Nah, ini contoh materi ajar tadi. Materi ajar, kemudian coba di scroll ke bawah. Jadi salah satu materi mulai dari yang tingkat sederhana sampai dengan yang kompleks. Itu contoh materi PDF. Kemudian sampingnya Bu Sutina. Nah, ini contoh media ajar yang video, bisa dibuka salah satu. Nah, ini ketika saya lihat di analisis, memang sudah dilihat tidak hanya siswa kita. Jadi mudah-mudahan ya bermanfaat. Kemudian juga selain di YouTube, saya upload juga di blog. Nah, ini di blog. Ini saya upload materi sekaligus link YouTube-nya. Jadi link YouTube-nya di sini. Jadi itu penjelasan materi saya itu yang saya buat, jadi bisa di copy.
Nah ini contoh untuk materi yang saya upload di blog. Jadi ada penjelasan materi sekaligus materi. Nah ini sudah ditonton 519. Jadi ketika saya buka di analisis, ya ternyata tidak hanya di Surakarta. Jadi di Jakarta, di Semarang, itu kan dari analisis center bisa dilihat dari siapa yang melihat dan sebagainya. Jadi kenapa dibutuh? Untuk saya pribadi biar mudah mencari. Yang kedua bisa dipakai kapan saja. Jadi tahun ini atau tahun berikutnya. Oke, itu yang sudah saya sampaikan. Kembali ke materi tadi, Bu Sutina. Nah, lanjut berikutnya. Next. Nah ini yang saya buat, jadi mulai dari blog, kemudian Linktree, kumpulan media ajar dan juga materi ajar. Nah kesimpulan dengan dilaksanakan inovasi pada media pembelajaran matematika, ada banyak peserta didik dapat meningkat minatnya. Kemudian sarannya bisa dilengkapi. Jadi untuk saya sendiri mudah-mudahan bisa melengkapi dan bisa diaplikasikan di mata pelajaran yang lainnya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya menyadari banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh kita beri semangat dan selamat Bapak Hasan Effendi atas seminar hasil laporan orientasi PPPK 2024 yang telah dilaksana. Namun setelah ini masih ada sesi tanggapan oleh Bapak Dian Suparman MPD karena beliau adalah mentor dari Bapak Hasan. Monggo Bapak Dian dipersilakan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, khususnya kepada Pak Hasan. Terima kasih sudah memberikan paparan yang baik, hebat menurut saya, penuh dengan inovasi. Apalagi ini hasil catatan atau yang direncanakan dan diaplikasikan atau diimplementasikan di dalam kelas bersama anak-anak itu sudah dititipkan di awang-awang ya Pak ya. Di mana Pak? Di YouTube? Loh, oke. Begini Pak Hasan, tadi saya tertarik pada mestinya yang kita ambil bahan pembicaraan pada hari ini adalah isu utama yang diangkat oleh Pak Hasan. Tadi isu yang diangkat apa Pak Hasan? Jadi kurangnya motivasi belajar siswa, kemudian minat belajar siswa menurun, dan yang ketiga adalah kurangnya media atau sumber belajar mata pelajaran matematika. Mungkin juga bisa dikaitkan dengan apa ya? Ini kan proses pembelajaran di kelas kan, kegiatan pembelajaran di kelas. Untuk masing-masing mata pelajaran, kalau mungkin yang disampaikan oleh Pak Hasan, isu yang pertama atau yang kedua tadi, Mas minat tadi ya. Ini mungkin bisa masing-masing mata pelajaran ini juga berarti hampir sama, karena anaknya yang sama ya itu saja. Tapi untuk jenis-jenis mata pelajaran mungkin ya minat belajar anak itu yang berbeda-beda. Ada yang suka matematika, ada yang suka bahasa Indonesia. Justru ada satu anak yang kemarin sudah menuliskan buku, ini berarti memang suka dan cenderungnya memang bisa memperdalam ilmu matematika tertentu.
tidak semuanya suka matematika, tapi banyak juga yang suka matematika. Terima kasih Pak Asa sudah berusaha sebaik mungkin, dan ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain. Catatannya sudah dititipkan di YouTube sehingga kapanpun bisa direview kembali atau diulang, dibuka lagi. Begitu demikian juga untuk anak-anak yang ingin misalkan belajar kok tidak atau belum jelas, ini juga bisa kembali membuka YouTube. Terima kasih Pak Hasan. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh Pak Hasan paling tidak meringankan diri sendiri dan meringankan anak-anak untuk mereview kembali pelajaran yang sudah diberikan. Ini juga untuk Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sekali lagi dan selamat pada Pak Hasan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang atau sesuatu yang mengganjal di para peserta seminar ini, teman-teman sejawat. Cuma mata pelajarannya berbeda. Jam ketiga dimulai. Waktunya berapa? Cukup. It's time to Demikian begin. dari saya. Lesson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk sesi seminar hasil laporan PPPK tahun 2024 SMP Negeri 8 Kota Surakarta dengan penyaji materi Bapak Hasan Effendi SPD telah selesai. Semoga apa yang telah beliau rencanakan, telah beliau susun dan telah beliau implementasikan di kelas dapat bermanfaat untuk semua orang. Amin. Kemudian saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dan juga memohon maaf apabila dalam memandu jalannya seminar hasil laporan hari ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.